wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala SD Negeri 2 Banjarkerta, yang kami hormati Bapak dan Ibu Dewan Guru beserta karyawan-karyawan SD Negeri 2 Banjarkerta. Pertama, marilah kita senantiasa mengucap rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan begitu banyak kenikmatan kepada kita sehingga kita bisa berkumpul di ruang laboratorium SD Negeri 2 Banjarkerta dalam keadaan sehat walafiat. Salawat salam semoga tetap tercurah pada beliau junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa menjadi pengikutnya yang setia sehingga kita layak mendapat syafaat di yaumil akhir. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama saya mengucapkan terima kasih atas meluangkan waktunya dalam kegiatan aksi nyata diseminasi budaya positif di sekolah, khususnya di Sekolah SD Negeri 2 Banjarkerta bersama saya Muta'ali Yahya SPDSD CGP Angkatan 11 Kabupaten Purbalingga. Mohon izin ya senior. Nanti saya di sini bukan jadi guru nggih, kita berbagi pengalaman saja. Selama 2 minggu terakhir kemarin saya mengikuti pendidikan guru penggerak, yaitu modul 1.4 tentang budaya positif. Yang pertama tujuannya yaitu kegiatan ini diharapkan mampu menjelaskan konsep budaya positif berdasarkan pada konsep perubahan paradigma stimulus respon ke teori kontrol serta nilai-nilai kebijakan universal. Yang kedua, menjelaskan konsep apa itu makna disiplin, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, 5 kebutuhan dasar manusia, restitusi dengan 5 posisi kontrol, yang terakhir adalah segitiga restitusi. Ini lumayan banyak, satu modul dirangkum dalam satu PowerPoint nanti ya. Yang pertama, supaya ada gambaran, ada sebuah pertanyaan pemantik, kira-kira Bapak Ibu setuju apa tidak? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira setuju atau pembuatan? Setuju, baik. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju, baik, setuju. Yang terakhir, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Kira-kira setuju atau pembuatan? Setuju. Ya, ada yang setuju, ada yang tidak, biasa, nggak masalah. Nanti kita akan menemukan pertanyaan pemantik ini, oh ternyata jawaban saya sudah benar, jawaban saya masih kurang tepat. Nah, nanti ada budaya positif yang mana ada 6 submodul ya. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang selanjutnya adalah keyakinan kelas. Mungkin di kelas 5 ada bener keyakinan kelas, maksudnya gimana. Kemudian yang selanjutnya ada kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, restitusi, 5 posisi kontrol. Guru itu posisi yang baik itu di mana? Nanti akan ada penjelasannya. Yang terakhir adalah restitusi, segitiga restitusi. Ini kaitannya dengan menyelesaikan masalah anak biasa. Ya, nanti apakah bagaimana cara menyelesaikan yang baik dan benar. Nah, sekarang ada lagi, coba Bapak Ibu semuanya sekarang mengepalkan tangan sekuat-kuatnya. Ibaratnya di dalam kempalan tangan Bapak Ibu semuanya itu ada hal yang dianggap paling berharga bagi Bapak Ibu semuanya. Kemudian setelah digenggam secara erat-erat, silakan saling dengan teman sebelahnya saling berusaha untuk membuat teman yang sebelahnya itu membuka. Boleh dengan rayuan, boleh dengan mengancam, menghadir. Iya ya gitu. Boleh silakan. Kira-kira. Iya, kira-kira. Udah nih
meminta Pak Taryono genggaman tangan yang isinya berharga itu bisa kira-kira Pak Taryono luluh apa enggak? Seperti itu. Iya, bisa kebuka apa enggak? Begitu juga sebaliknya. Apakah Budani ketika megang dirayu, dihadik dengan segala cara bisa di di genggamannya bisa terbuka apa enggak oleh permintaan dari Pak Taryono kira-kira? Iya. Boleh monggo kira-kira. Boleh dengan boleh. Pokoknya mau dibuka apa enggak silakan. Boleh buka. Iya. Iya. Baik, setelah itu kita ke pertanyaan. Apakah Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Mengapa? Apa alasannya Anda dan temannya itu, Bapak Ibu semuanya itu mau membuka tangannya yang padahal di dalamnya itu berisi hal yang paling berharga menurut Bapak Ibu semuanya. Kemudian juga selanjutnya, apakah teman Anda, teman Bapak Ibu semuanya itu membuka apa enggak? Kemudian yang selanjutnya, sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan? Kira-kira siapa Bu yang memiliki kontrol untuk membuka dan tidak? Diri. Betul sekali. Diri sendiri yang memiliki kontrol. Apakah mau dirayu dengan uang seberapapun, kalau semisal menganggap diri kita itu yang ada di kepala itu berharga, ya tidak akan pernah bisa dibuka. Murah temen. Nah, ini yang namanya teori kontrol yang disampaikan oleh Dr. William Glasser, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol itu sendiri. Ini miskonsepsinya yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid ya untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut itu tidak menyukainya, tidak mau melakukan. Ya, kalau kita ngontrol murid, pokoknya suruh ini, padahal muridnya nggak mau, ya kita tidak punya kendali terhadap murid tersebut. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Jadi penguatan positif, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif. Berarti ini tidak semua penguatan positif itu bisa efektif dan bermanfaat. Ya. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perlakuan tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid. Jadi kalau kita pengen anak tersebut seperti ini, berarti kita sedang mengontrol murid tersebut. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini yang kurang tepat. Bahkan malah kalau kita mengkritik kemudian membuat orang merasa bersalah, maka itu membuat identitas gagal pada murid tersebut. Dan yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini yang salah. Ya, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu yang panjang. Ya, dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Terus memaksa, bukannya malah anaknya nurut, malah jadi jengkel atau marah. Itu teori kontrol. Nah ini perubahan paradigma stimulus respon, teori kontrol atau pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Itu ada stimulus respon dan teori kontrol. Realitas kebutuhan kita sama, itu menurut stimulus. Kalau teori kontrol ternyata setiap orang itu berbeda-beda. Anak satu, murid satu dengan murid yang lainnya itu berbeda. Nggak ada yang sama. Kemampuan ada yang pintar di matematika, ada yang pintar di bahasa Indonesia, ada yang di olahraga, itu masing-masing. Semua orang melihat hal yang sama, tapi di teori kontrol setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Seperti yang tadi, orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda, hanya kita, hanya saya sendiri yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Kita nggak bisa mengontrol orang lain. Itu. Kalau di stimulus respon, model berpikirnya itu menang atau kalah. Kalau di teori kontrol adalah model berpikirnya adalah berpikirnya selalu menang dan menang. Jadi yang bisa mengontrol kita adalah kita sendiri. Kita tidak bisa mengontrol orang lain. Yang selanjutnya adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu disiplin positif?
yaitu suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri seseorang tanpa hukuman dan hadiah. Artinya anak murid kita itu muncul dari dalam diri sendiri, bukan karena takut dapat hukuman kemudian supaya dapat hadiah. Kalau seperti itu masih bukan disiplin positif. Berarti disiplin positif itu muncul dari dalam diri sendiri. Dengan menerapkan disiplin positif diharapkan tindak kekerasan dapat dihindari. Yang selanjutnya, nilai-nilai kebajikan universal, yaitu nilai-nilai sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal, ya, umum dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Seperti tadi itu ada setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan menurut William Glasser. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun, motivasi yang berasal dari dalam diri sendiri. Itu. Kemudian yang selanjutnya apa saja nilai-nilai kebajikan? Ada banyak kelompok. Saya mengambil dua contoh. Yang pertama itu nilai kebajikan yang kita ambil dari profil pelajar Pancasila, yaitu ada beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian ada nilai kebajikan mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Ini sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian yang selanjutnya ini proyek nilai-nilai kebajikan. Ada banyak sekali nilai-nilai kebajikan ini yang biasanya dimunculkan dalam nilai-nilai keyakinan kelas. Nah, ini yang muncul semuanya ada peduli, rajin, keberanian, integritas, sampai pengertian, keteguhan, taat, kreatif, banyak sekali yang termasuk ke dalam proyek nilai-nilai kebajikan. Yang selanjutnya ada teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Apakah motivasi bisa meningkatkan belajar anak, hukuman penghargaan apakah baik, restitusi apakah menyelesaikannya seperti apa. Yang kita tahu kan, kalau anak mendapat hukuman pasti langsung pada saat itu langsung menstop yang dilakukan, ya. Kalau penghargaan juga kadang anak-anak ingin mencapai sesuatu itu karena ada hadiahnya itu. Nah, ada 3 motivasi perilaku manusia, terutama kita juga mungkin termasuk ke dalam ketiga tersebut, tergantung pilih yang mana. Menurut Diane Gossen, ya, dalam bukunya itu menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi perilaku yang dilakukan kita, yang pertama itu agar tidak mendapat hukuman. Saya bikin pakai helm, bikin SIM supaya tidak dapat tilang, hukuman. Aku nggak mau mencuri supaya tidak dapat hukuman penjara. Masih sebatas menghindari dari hukuman. Ini adalah tingkatan yang terendah karena munculnya motivasi itu dari luar, ya, dari luar bukan dari dalam. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, aku orang nggo helm sih apa? Kena tilang, kayak gitu. Bukan pakai helm itu supaya selamat, kayak gitu, ya. Supaya apa yang hukuman apa yang saya dapatkan. Ini motivasi berasal dari eksternal. Yang kedua masih sama. Untuk kalau tadi itu menghindari hukuman, kalau yang kedua itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Ini juga masih dalam tingkatan eksternal, motivasinya dari luar, belum dari dalam diri sendiri. Itu orang dengan motivasi ini akan bertanya, kalau aku melakukan ini hadiahnya apa? Nah, aku jadi petugas upacara, nilainya ditambahin ya Pak Mufli, bisa jadi seperti itu, ya. Aku kalau semisal ikut lomba ini dapat uang apa enggak, dapat hadiah apa enggak, itu berarti motivasinya bukan dari dalam diri, tapi berasal dari eksternal atau luar. Untuk yang ketiga, itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini itu berasal dari dalam diri sendiri. Itu bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa
apabila saya melakukannya. Kalau saya jadi pengibar bendera, maka kedepannya saya manfaatnya apa untuk saya terkait dengan nilai-nilai. Nah, ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif karena motivasinya berperilaku bersifat internal dari dalam diri sendiri, sadar bahwa ini ada manfaatnya untuk saya. Saya ikut lomba berarti supaya saya lebih percaya diri lagi, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah kalau tadi itu motivasi perilaku manusia, yang sekarang adalah hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu apa? Hukuman adalah tindakan yang diberikan oleh pengajar atau pihak sekolah sebagai tanggapan atas perilaku siswa. Jadi hukuman itu kalau anak murid melakukan kesalahan itu dapat hukuman, ya. Untuk biasanya hukuman itu bentuknya fisik atau kata-kata verbal yang menyakitkan. Kemudian hukuman juga biasanya itu tidak tertulis sebelumnya. Artinya apa? Hukuman yang diberikan itu spontan. Telat langsung diberikan, suruh keliling lapangan atau membersihkan toilet atau apa, padahal sebelumnya belum ada kesepakatan. Itu namanya hukuman. Yang kedua adalah konsekuensi. Konsekuensi apa? Hasil dari tindakan yang dilakukan oleh siswa tanpa keterlibatan langsung dari guru. Artinya apa? Murid itu ketika aku telat berarti aku harus secara tanpa diperintah oleh guru langsung kesepakatan sebelumnya apa. Kalau telat berarti harus memimpin doa, berarti ketika telat memimpin doa. Itu walaupun gurunya belum datang ke kelas. Kemudian ketika aku buang sampah sembarangan ternyata ingat dengan konsekuensinya, maka ketika ada sampah konsekuensinya harus mengambil, itu konsekuensi. Jadi sudah ada kesepakatan terlebih dahulu. Kalau hukuman itu spontan pada saat itu, dan biasanya hukuman itu bentuknya fisik. Kemudian yang tingkatan yang paling tinggi yaitu restitusi. Apa itu restitusi? Yaitu upaya untuk memperbaiki kerugian atau kerusakan yang diakibatkan oleh tindakan siswa. Fokusnya apa? Yaitu pada pemulihan dan tanggung jawab serta mendorong siswa untuk memperbaiki situasi mereka ciptakan. Ya, dilus-lus di alam, ditanyakan keyakinannya sehingga nanti kedepannya anak tidak akan melakukan kesalahan tersebut lagi, diulangi lagi. Nah, ini perbedaannya. Identitas gagal itu kalau kita melakukan hukuman itu membuat murid mendapatkan identitas yang gagal. Karena apa? Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, tidak nyaman, kemudian korban, murid akan tersakiti. Kalau konsekuensi kan sesuatu harus terjadi, murid anak dibuat tidak nyaman, ya, hanya dibuat tidak nyaman, bukan sampai tersakiti. Kalau restitusi, anak mendapatkan penguatan. Kalau kamu melakukan tindakan ini, maka dampaknya ini. Jangan sampai diulangi lagi ya. Berarti anak tersebut diberi kekuatan, penguatan secara dampaknya apa, dijelaskan. Kalau hukuman kan pokoknya telat ya harus melakukan ini, nggak dijelaskan kesalahannya apa, kedepannya harus gimana, kayak gitu. Kemudian yang selanjutnya masih perbedaannya. Nih kalau semisal ini terkait dengan kata-kata. Kalau hukuman, peraturannya adalah kamu harus gimana, harusnya gimana dengan nada yang tinggi. Murid atau anak akan membenci peraturan, jadi peraturannya akan dibenci, orang senang gitu. Kemudian negatifnya, awas kalau dilakukan lagi ya, nanti awas kamu, awas kok, sambil nunjuk-nunjuk, sambil ngasih gobek mungkin ya gitu ya, tuding atau apa ya gitu. Sehingga modelnya apa? Mode paksaan, dari mendorong menyalahkan diri, konsep diri buruk. Tapi kalau secara konsekuensi, kira-kira peraturannya apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Begitu. Ya lembah manah lah. Ya beda kalau zaman pendidikannya kita ya dulu ya. Kalau dulu ya guru megangnya tuding. Kalau pokoknya ya sudah itu. Tapi seiring berjalannya waktu itu yang namanya kodrat zaman, harus mengikuti kodrat zaman. Kemudian murid anak menghormati peraturan, sifatnya netral itu. Kemudian kalau restitusi lebih halus lagi, apa yang kamu yakini ya gitu ya, harus kira-kira kamu salah apa enggak ya gitu. Kemudian ketika salah kedepannya mau gimana ya gitu. Jadi anak yang mencari solusinya, tapi tentu dengan bimbingan dari guru. Ini sifatnya
positif. Kemudian lagi ini masih ini murid anak belajar menyembunyikan kesalahan. Jadi kalau konsekuensi taat peraturan. Kalau yang hukuman dampak pada murid jadi marah, ya. Marah, merasa bersalah, rendah diri, mengasingkan diri. Kemudian tiba-tiba tidak diharapkan atau sangat melukai. Yang melakukan adalah guru. Tapi kalau konsekuensi, anak belajar taat peraturan. Kalau restitusi, anak belajar memecahkan masalah. Yang melakukan kesalahan anak juga yang mencari memecahkan masalahnya. Anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali kontrol. Yang membuat kalau hukuman dibuat guru, yang membuat guru, kalau restitusi itu dibuat oleh murid itu sendiri. Nah ini kira-kira pertanyaan ya. Yang pertama, mencatat 10 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira itu sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Ya, ada yang hukuman, ada yang konsekuensi. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Baik, nanti kita cek ya. Yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret. Konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12. Hukuman. Masalah pinter-pinter. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat satu kaki. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ini tapi yang dulu kita sering pernah kayak gini ya, merasakan yang seperti ini ya. Kalau yang sekarang mungkin langsung viral. Ini jawabannya. Ternyata mencatat 100 kali itu merupakan sebuah hukuman, bukan konsekuensi. Gitu. Kemudian lari hukuman, membersihkan konsekuensi, benar konsekuensi karena bertanggung jawab. Murid push up hukuman. Pokoknya kalau bentuknya fisik itu berarti hukuman. Ini hukuman yang terakhir benar, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol adalah sebuah konsekuensi. Nah, dihukum oleh penghargaan, kok bisa oleh penghargaan malah dihukum? Itu menurut sahabat kita semua, Alfie Cohen mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Cohen, secara ideal, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Jadi, penghargaan yang sebenarnya adalah proses belajar. Itu bukan hasil belajar dapat hadiah, itu bukan penghargaan yang sesungguhnya. Tapi kita bisa, anak itu bisa berperilaku terpuji, ya bisa mengerjakan tugas. Itu sebuah penghargaan itu sendiri. Bukan penghargaan itu bukan semata-mata harus bentuknya produk. Cohen selanjutnya juga mengemukakan beberapa pernyataan dari hasil pengamatan selama ini tentang tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Jadi kita memberikan penghargaan itu sama dengan menghukum ternyata. Nah, pengaruhnya apa? Kalau kita memberikan penghargaan, ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan, tapi ini waktunya untuk jangka waktu yang pendek. Kalau yang kedua, jika kita menggunakan penghargaan lagi, kemudian diberi penghargaan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam. Ya,
Kalau semisal kita memberikan penghargaan, ayo silakan mimpin doa nanti dikasih permen, besok kayak gitu lagi. Nanti ketika tidak diberi permen, besoknya nggak mau untuk maju atau memimpin doa. Itu jadi ada pengaruhnya. Kemudian yang ketiga, jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Jadi tujuannya, orientasinya itu supaya dapat reward atau penghargaan atau hadiah. Nah ini, apa saja dihukum oleh penghargaan? Akibat ketika kita sering memberikan penghargaan kepada anak, kepada murid atau kepada orang, ini akibatnya. Penghargaan itu tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Jadi bukan hanya gibah saja yang merusak hubungan. Penghargaan juga merusak hubungan. Jadi iri sih. Padahal sama-sama belajar, tapi itu yang diberi ya gitu. Padahal selisihnya sedikit. Penghargaan mengurangi ketepatan. Ya, pokoknya seperti cepat. Ya, walaupun salah semakin cepat karena yang dinilai cepet-cepetan kayak gitu. Penghargaan menurunkan kualitas. Ya, pokoknya yang penting lulus, mbuh gue mengharap nyontek atau dapatnya dari mana, yang penting itu dapat nilai tinggi. Apapun caranya menghalalkan segala cara. Penghargaan mematikan kreativitas. Itu. Jadi kalau semisal kita sering memberikan penghargaan, jadi kita mematikan anak kreativitasnya. Ya, penghargaan itu menghukum seperti yang tadi. Penghargaan mematikan motivasi dari dalam diri. Sehingga awalnya memang wah senang dapat hadiah, besok maju lagi supaya dapat hadiah, besok maju lagi, majunya supaya dapat hadiah. Ini bisa mematikan motivasinya. Padahal belajar itu untuk diri sendiri. Yang selanjutnya, restitusi, sebuah pendekatan menciptakan disiplin positif, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini ya. Membantu murid tujuannya itu restitusi bisa memiliki tujuan untuk disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Jadi kalau dirinya salah, dibimbing oleh gurunya, mencari kesalahannya apa, nilai kebajikan yang dilanggar apa, peraturan apa, kemudian kedepannya mau gimana supaya kesalahan tersebut tidak terulang kembali. Seperti itu. Itu tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai, yang sudah dibuat di dalam kelas. Nah ini ciri-ciri restitusi. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi itu menuntun, seperti menurut Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan itu menuntun, ya, untuk melihat ke dalam diri murid tersebut. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian cara yang paling baik. Restitusi menguatkan. Restitusi itu fokus pada solusi, bukan masalah, bukan apa yang menjadikan anak tersebut telat, tapi solusinya bagaimana supaya anak tersebut tidak melakukan kesalahan lagi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya, yang tadinya salah dikembalikan ke kelompok yang sebenarnya atau yang baik. Itu restitusi. Keyakinan kelas. Mari semangat ya Bapak Ibu. Materi yang selanjutnya adalah keyakinan kelas. Pasti di setiap kelas memiliki keyakinan yang harus dilakukan, yang harus dilaksanakan oleh setiap warga kelasnya. Biasanya keyakinan kelas itu dibuat di awal semester atau awal tahun pelajaran. Kelas yang baru maka harus membuat keyakinan. Keyakinan kelas itu tujuannya agar anak-anak itu bisa menerapkan nilai-nilai yang sudah disepakati. Nanti kita belajar bagaimana cara menyusun keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas?
bukan peraturan kelas. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu. Kira-kira menurut Bapak Ibu, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kira-kira apa orang ambil helm siapa? Kena tilang, kayak gitu. Bukan pakai helm itu supaya selamat, kayak gitu ya. Supaya apa yang hukuman apa yang saya dapatkan. Ini motivasi berasal dari eksternal. Yang kedua masih sama, untuk kalau tadi itu menghindari hukuman, kalau yang kedua itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Ini juga masih dalam tingkatan eksternal, motivasinya dari luar, belum dari dalam diri sendiri. Itu orang dengan motivasi ini akan bertanya, kalau aku melakukan ini hadiahnya apa? Nah, aku jadi petugas upacara, nilainya ditambahin ya Pak Mufli, bisa jadi seperti itu ya. Aku kalau semisal ikut lomba ini dapat uang apa enggak, dapat hadiah apa enggak, itu berarti motivasinya bukan dari dalam diri, tapi berasal dari eksternal atau luar. Untuk yang ketiga, itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini itu berasal dari dalam diri sendiri. Itu bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Kalau saya jadi pengibar bendera, maka kedepannya saya manfaatnya apa untuk saya, terkait dengan nilai-nilai. Nah, ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif karena motivasinya berperilaku bersifat internal dari dalam diri sendiri. Sadar bahwa ini ada manfaatnya untuk saya. Saya ikut lomba berarti supaya saya lebih percaya diri lagi, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah kalau tadi itu motivasi perilaku manusia, yang sekarang adalah hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu apa? Hukuman adalah tindakan yang diberikan oleh pengajar atau pihak sekolah sebagai tanggapan atas perilaku siswa. Jadi hukuman itu kalau anak murid melakukan kesalahan itu dapat hukuman ya. Untuk biasanya hukuman itu bentuknya fisik atau kata-kata verbal yang menyakitkan. Kemudian hukuman juga biasanya itu tidak tertulis sebelumnya. Artinya apa? Hukuman yang diberikan itu spontan. Telat langsung diberikan, suruh keliling lapangan atau membersihkan toilet atau apa, padahal sebelumnya belum ada kesepakatan. Itu namanya hukuman. Yang kedua adalah konsekuensi. Konsekuensi apa? Hasil dari tindakan yang dilakukan oleh siswa tanpa keterlibatan langsung dari guru. Artinya apa? Murid itu ketika aku telat berarti aku harus secara tanpa diperintah oleh guru langsung kesepakatan sebelumnya apa. Kalau telat berarti harus memimpin doa, berarti ketika telat memimpin doa. Itu walaupun gurunya belum datang ke kelas. Kemudian ketika aku buang sampah sembarangan ternyata mengapa kita harus memiliki peraturan tentang penggunaan helm? Untuk apa? Keamanan, keselamatan. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker atau mencuci tangan setiap saat? Supaya apa? Untuk berarti yang pertama keselamatan, yang kedua kesehatan. Apakah benar? Iya, ternyata benar. Nilai-nilai keselamatan dan kesehatan inilah yang kita sebut sebagai keyakinan. Jadi kita yakin kalau di dalam diri kita ditanamkan keyakinan kalau saya menggunakan helm pasti saya selamat. Kalau saya sering cuci tangan sebelum makan berarti saya sehat. Tujuannya itu bukan berarti aku cuci tangan supaya aku nggak dimarahin sama orang tua. Berarti kan itu dari luar. Aku pakai helm supaya nggak ditilang sama Pak Polisi. Berarti supaya dapat hukuman. Berarti itu dari luar. Tapi kalau kita nilainya itu supaya selamat, supaya sehat, berarti itu dalam diri, itu yang namanya keyakinan. Yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang, suku, negara, bahasa, maupun agama. Nilai-nilai kebajikan tersebut menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Jadi munculnya dari
dalam. Kalau kita diterapkan ke dalam murid, mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Tentu Bapak Ibu membuat peraturan kan ada tujuannya ya. Tujuannya supaya murid ini seperti ini. Nggak mungkin tujuannya itu supaya murid jadi negatif, kan nggak mungkin. Jadi kita harus menjelaskan kenapa ada peraturan ini, kenapa harus seperti ini, supaya nilai-nilai keyakinan itu bisa dilaksanakan. Gitu. Kemudian bagaimana cara membuat keyakinan kelas? Yang pertama, kita membuat keyakinan kelas itu tidak harus dari guru. Ya, jadi tidak hanya guru, kita melibatkan dua arah. Kita sebagai guru dan juga anak. Tapi kalau bisa yang mengeluarkan atau mengumpulkan ide-ide tentang peraturan kelas itu berasal usahakan dari murid, supaya murid yang mengeluarkan. Kalau sudah muridnya diam, maka kita pancing. Kira-kira untuk kehadiran gimana? Oh iya Pak, hadir tepat waktu. Gitu. Itu sebagai peraturan. Buat sebanyak mungkin ide-ide peraturannya. Seperti apa? Kemudian yang kedua, dipilih mana yang paling baik, mana yang nomor satu. Kadang ada yang sama, intinya sama tentang ketaatan, ketertiban, seperti intinya sama. Setelah memilih beberapa peraturan, diubah menjadi kalimat yang positif. Ya, contohnya terlambat, berarti saya akan berangkat tepat waktu. Kalimat yang positif. Dari kalimat yang positif itu kita jadikan sebagai keyakinan kelas. Kira-kira tepat waktu itu termasuknya keyakinan nilai-nilai kebajikan yang mana? Tertib bisa, disiplin Pak Guru bisa. Jadi yang tertulis dalam keyakinan kelas itu nilai disiplin. Kayak gitu. Nilai disiplin, kemudian setelah disepakati keyakinan kelas, jangan lupa untuk ditempel Bapak Ibu, supaya murid-murid itu selalu ingat. Kadang yang namanya anak ya, kita saja kadang lupa ya. Kadang ya harusnya di situ untuk menghormati teman, sayang pada teman, kadang masih nakal mengganggu, maka harus ditempel, dibuat. Bisa dibikin banner atau ditempel sendiri, anak-anak tulisan sendiri keyakinan jebret, situ menggunakan kertas yang warna-warni. Kemudian dari itu ditaruh di tempat-tempat yang strategis, yang sekiranya anak-anak warga kelas itu bisa melihatnya, bisa membacanya. Kalau semisal anak-anak tersebut kembalikan ke keyakinan kelas yang sudah dilanggar seperti apa, kemudian ke depannya mau seperti gimana untuk menyelesaikan masalah itu. Makanya keyakinan kelas itu sangat penting. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Ternyata murid atau kita itu yang pertama tentunya adalah kebutuhan dasarnya adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Bertahan hidup di sini itu meliputi sandang pangan papan, kemudian ada kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Komponen psikologisnya kemudian meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Kita bertahan hidup supaya aman, ya. Makan aman, ada yang dimakan seperti itu. Kemudian yang kedua, setelah bertahan hidup, itu adalah kasih sayang dan rasa diterima. Ya. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, bahkan sampai ke binatang peliharaan dan kelompok di mana kita tergabung. Maka kita membutuhkan yang namanya kasih sayang. Gak mungkin kita nyaman hidup di tempat yang permusuhan. Yang ketiga adalah penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Ya. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Biasanya anak-anak seperti ini itu kalau sudah bisa biasanya
tampilannya gembeling ya, benar gembeling ya, ingin diaku pinter sekali, itu cunal-cunal caper, biasanya caper, supaya diakui bahwa anak tersebut itu bisa pinter, itu penguasaan. Kemudian kebebasan, kita nggak pengen dikontrol-kontrol, kita nggak pengen diperintah-perintah, makanya kita butuh yang namanya kebebasan. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak gerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Ini kebebasan biasanya anak yang aktif sekali ya, itu biasanya ingin memenuhi kebutuhan tentang kebebasan. Yang terakhir ini yang tingkatannya paling dhuwur, kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Biasanya anak-anak ya ini yang sangat dominan. Anak kepengen belajar tapi juga tidak kepengen yang serius-serius ya, kepengennya senang, kemudian belajar sambil bermain, kemudian belajar dan tertawa. Itu biasanya seperti itu. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati ya, belajar dinikmati. Ini yang biasanya dilakukan oleh adik-adik di taman kanak-kanak, belajarnya sambil bermain. Kemudian 5, posisi kontrol. Posisi gurunya berada di mana? Ada 5. Yang pertama, ada videonya. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Nah, ini posisi kontrol yang pertama. Posisi yang pertama adalah posisi penghukum. Seperti yang disampaikan di awal ya, posisi penghukum ini itu menggunakan hukuman fisik, keliling, push up, berdiri di depan kelas, hormat di tiang bendera, ya. Kemudian juga verbal, ya, kata-katanya menyakitkan, ya, menyakitkan perasaan si anak. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Intinya supaya anak itu beranggapan bahwa kalau kita memberikan hukuman langsung berubah pada saat itu dan besoknya nggak akan mengulanginya lagi. Mungkin itu bisa, tapi hanya jangka waktu yang pendek, dan juga anak tersebut akan menjadi minder, takut, menjadi tidak percaya diri, pengen takut dan lain sebagainya, takut salah. Itu biasanya penghukum. Kemudian yang selanjutnya adalah posisi pembuat merasa bersalah. Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren.
Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Nah, yang kedua adalah posisi pembuat merasa bersalah. Ya, lembut ya, tadi kalimatnya tidak kayak yang pertama bentak-bentak. Kalau ini lebih kalem, tapi membuat si murid itu merasa bersalah. Kalau semisal kamu terlambat terus nanti Pak Guru yang dimarahin sama kepala sekolah, kayak gitu. Jadi menyalahkan tapi dengan cara yang lembut. Ini ya, pembuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, merasa bersalah atau rendah diri. Ini posisi pembuat merasa bersalah. Untuk yang ketiga, posisi sebagai teman. Gitu. Naren, Selamat pagi Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu Bisa, beresin ya. urusan absen kamu. Kamu ini ada saja. Versi orang rujung. Boleh sih gudungan atau kok? Yang contohnya itu Pak. Ya, yang ketiga adalah posisi teman. Ini lebih tinggi lagi tingkatannya dari sebelumnya, yaitu guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Berarti kan mengajak gitu. Posisi teman pada guru bisa negatif maupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Tapi biasanya kalau posisinya teman, kadang anak jadi malah nggak menghargai, lunjak. Iya benar. Itu tuman. Yang keempat, posisi pemantau. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Iya, ini posisi pemantau ya, atau pengawas. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Jadinya sudah ada konsekuensi yang sudah ditentukan. Jadi artinya murid tersebut itu sudah tahu kalau telat konsekuensinya apa. Itu pemantau. Kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Ini lebih baik dari sebelumnya. Ada jaraknya juga. Yang kelima, yang terakhir, posisi manajer. Kalian boleh itu Pak. Lukman. Naren. Naren, Naren. Gula. Gularen sih ya. Selamat pagi Bu. Pagi
Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Ya, ini yang terakhir posisi manajer, lebih kalem ya. Di sini posisi guru itu mempersilahkan kepada murid untuk mencari solusinya, tapi dengan bimbingan, dengan pancingan. Kira-kira dari 1 sampai 5 yang paling mulia atau yang paling bagus yang mana Bapak Ibu? Yang 5 jelas ya, jelas sekali kelihatan. Kira-kira Bapak Ibu semuanya sekarang itu berada di posisi yang mana? Sudah berada di posisi yang mana? Apakah masih posisi 1, posisi 2, 3, 4, 5? Montok-montok. Rondongan. Terkadang kita memang berada di posisi yang kadang lagi mut-mutan ya. Kalau nggak ada masalah ya posisi 5. Kalau lagi ada akeh pikiran ya posisi 1. Seperti itu ya, disesuaikan. Itu 5 posisi yang menjadi seorang guru. Ketika kita sudah mengetahui posisi yang buruk kurang pas itu di posisi sebagai penghukum, maka mulai saat ini kita berusaha untuk merubah. Jangan sampai posisi penghukum itu dikeluarkan. Kalau mau melawan, astagfirullahaladzim, kayak gitu lagi. Kembali lagi, minimal ya di posisi yang keempat, supaya kalau posisi 3 tak udah apa? Tuman dari teman ya, jadi malah kebangetan menganggap seorang teman jadi nggak ada unggah-ungguhnya. Jadi posisi yang baik adalah di manajer. Posisi yang 5 tadi itu sama dengan segitiga restitusi. Yang mana segitiga restitusi ini bukan segitiga biru ya, tepung ya, terigu ya. Dimana yang pertama itu kita harus menstabilkan identitas. Kalau kita ada anak yang melakukan kesalahan atau masalah, melanggar peraturan, maka kita harus menstabilkan identitas terlebih dahulu. Kemudian yang selanjutnya adalah kita memvalidasi tindakan yang salah. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Bagaimana caranya kita menstabilkan identitas? Dengan cara menstabilkan identitas yang berarti ketika anak itu sedang emosi, kita harus menstabilkan, menenangkan. Cara menenangkannya gimana? Berbuat kata-kata yang salah. Contohnya berbuat salah itu tidak apa-apa. Pak Guru juga dulu yang melakukan salah juga. Atau tidak ada manusia yang sempurna. Atau Pak Guru juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Supaya anak itu tidak merasa bersalah banget. Kita harus menstabilkan. Ya, yang tadinya tinggi kita harus turunkan lagi supaya anak emosinya turun. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Kamu berhak merasa begitu. Kayak kemarin yang dilakukan kejadian yang Trifan itu dilakukan. Tapi saya melihat yang melakukan Pak Rido, ini senior gitu. Subuh gitu. Sudah dipraktikkan sama Pak Rido dan juga Pak Mufli itu. Saya Pak Taryono masih melihat dulu.
Percobaan berarti. Malah kemarin pas lagi kasusnya Trivan, Pak Rido di video sekalian apa pakai? Padahal saya belum belajar segitiga restitusi saja. Pak jenengan di situ belum di situ. Yang ketika sudah emosinya sudah stabil, identitasnya sudah tenang, stabil identitas, maka yang selanjutnya validasi tindakan yang salah. Ya, divalidasi. Pasti anak tersebut itu punya alasan kenapa marah, kenapa terlambat, kenapa mencaci atau berantem, bertengkar, itu pasti ada alasannya. Kita tanyakan dulu, alasannya apa? Pasti kamu melakukan ini ada alasannya kan? Untung kamu hanya teriak-teriak, untung kamu gak nyampe mukul, gak nyampe ngelempar seperti itu. Kita validasi tindakan yang salah. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Contohnya ada yang mau merampas permainannya, makanya kamu bangga karena kamu menjaga, melindungi mainanmu supaya nggak rusak. Itu validasi tindakan yang salah. Yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Kira-kira apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal. Kemudian kalau masalah kira-kira kamu telat, keyakinan kelas apa yang sudah disepakati tapi dilanggar, seperti itu ya. Ditanyakan keyakinan kelas yang sudah dibuat di awal pembelajaran. Itu segitiga restitusi. Yang pertama menstabilkan identitas. Yang kedua validasi tindakan yang salah. Iya. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Alhamdulillah. Kesimpulan dari disiplin positif atau yaitu adalah dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antara sekolah dan orang tua murid agar budaya positif ini jangan hanya dilakukan di kelas atau di sekolah saja, melainkan juga harus dilakukan di rumah agar menjadi suatu kebiasaan atau karakter yang melekat pada diri murid saat berada di lingkungan maupun dimanapun dia berada. Jadi kita harus kerjasama, kita harus bersinergi. Kalau kita sudah membiasakan budaya positif di sekolah, tapi kalau di rumahnya itu dibiarkan tidak diawasi atau apapun, maka sama saja. Kita sudah merakit sampai ke rumah, gabung dengan teman-teman lingkungannya yang kurang, maka dirusak lagi. Jadi kita harus adanya komunikasi, adanya kolaborasi dengan orang tua. Kebijakan-kebijakan, nilai-nilai yang ada di sekolahan kita sosialisasikan dengan orang tua supaya di sekolah dilaksanakan, di rumah juga dilaksanakan. Kan di 24 jam lebih banyak di rumah. Ya, apalagi madrasah pertama atau sekolah pertama itu di keluarganya, di rumah. Di sekolahan hanya dari jam 7 sampai jam 13. Kita sudah membangun baik-baik, bagus-bagus ya, nilai-nilai kebijakan yang ada di sekolah. Di rumah dengan bermain tanpa pengawasan dirusak. Contohnya banyak sekali. Kita disiplin dan lain sebagainya, di rumah dijorakkan. Sholat nggak pernah sholat. Setiap kali saya tanyakan siapa yang sholat, yang ngacung hanya beberapa orang, yang lain ditanya kesiangan, nggak dibangunin orang tua. Artinya kan apa? Antara orang tua sama sekolah tidak sinkron. Sekolah sudah mengajarkan baik supaya sholat, tapi di rumah dibiarkan. Jadi, tapi ketika ada kesalahan, yang disalahkan sekolah. Itu kesimpulannya, kita harus bekerja sama dengan sekolah. Nah, ini terakhir, men keton yang video bahwa ini punya saya. Iya. Sekian dari saya. Terima kasih atas waktunya, atas kesempatannya. Mohon maaf yang seikhlas-ikhlasnya. Kiranya ada pertanyaan Bapak Ibu? Tidak ada ya? Terima kasih, tidak ada. Cukup. Ya. Terima kasih sekali lagi atas waktunya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa diserap oleh
Bapak Ibu semuanya, sekali lagi saya bukan menggurui, tapi kita berbagi pengalaman, berbagi ilmu yang saya dapatkan dulu. Tapi sebelumnya saya sudah belajar dari Pak Widodo terlebih dahulu pas tahun kemarin. Kita sama-sama belajar, mensukseskan. Terima kasih sudah membantu aksi nyata saya. Semoga kehadiran Bapak Ibu semuanya di sini dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tidak bisa menggantinya dengan apapun, hanya ucapan terima kasih dan doa yang baik untuk Bapak Ibu semuanya. Kiranya hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Lailanti dari SD Negeri 1 Buara. Alhamdulillah saya sudah mengikuti aksi nyata dari Pak Mutali Yahya CGP Angkatan 11 dari SD Negeri 2 Banjarkerta. Tadi saya belajar bahwasannya Pak Yahya tadi sudah menjelaskan yang pertama itu ada disiplin, terus yang kedua ada nilai kebajikan universal, terus yang ketiga salah satunya ada teori. Teori yang pertama ada teori hukuman, terus yang kedua ada teori konsekuensi, terus yang ketiga ada teori yang yaitu restitusi. Terus selanjutnya juga beliau menyampaikan tentang segitiga restitusi juga. Nah, materi yang sudah disampaikan oleh Pak Yahya tersebut dari yang disiplin, nilai kebajikan universal, teori hukuman dan lain sebagainya itu, dan segitiga restitusi, materi yang sudah saya tangkap, yang sudah beliau sampaikan itu saya berusaha untuk menerapkan di sekolah saya pribadi di SD Negeri 1 Buara. Nantinya saya akan menerapkan di situ, dan apa yang disampaikan Pak Yahya semoga nantinya juga bakal saya terapkan kepada anak-anak di sekolah saya seperti itu. Dan sekian refleksi dari saya dari guru SD Negeri 1 Buara, Nur Lailanti. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.